Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita mau memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, tapi terlebih dahulu saya ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan, untuk kesempatan kami boleh beribadah, boleh menyembah Engkau. Kami memohon Tuhan, dengan keadaan apapun kami saat ini bergabung Tuhan dalam ibadah online, biar hati pikiran kami boleh tertuju padamu. Engkau yang memberikan kepada kami pengharapan dan kekuatan. Bukakan mata hati kami untuk boleh melihat apa yang boleh memuliakan nama-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, karena kami mau semakin belajar Tuhan, percaya bahwa rencana-Mu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu dan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita menaikkan satu pujian yang menyatakan open the eyes of my heart, Lord, supaya kita benar-benar terbuka untuk apa yang Dia mau tunjukkan pada kita. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. holy, 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 holy. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. holy, 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 holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu penyembahan kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuja namanya, karena Dia Bapa yang begitu baik, yang mengasihi setiap dari kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu.
Ku dicipta untuk kagumimu dan bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu dan bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Kita mau ulangi lagu ini lagi. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau bilang, Tuhan, kami mau menyembah Engkau, Tuhan, kami mau memuja Engkau, Tuhan. Thank you, Lord. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu dan bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Biar Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Biar Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Tuhan, kami memuliakan dan tinggikan nama-Mu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. mari kita nyanyikan sekali lagi, dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang
Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Dimuliakan Kau Tuhan, ditinggikan. Kaulah Raja kami, Kaulah Raja atas segala raja. Kami sembah-Mu, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur, sungguh besar Kau Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Ya Tuhan Bapa, biar segala pujian hormat hanya untuk Engkau Tuhan. Pada pagi hari kami mau mendengar firman-Mu, bila firman-Mu boleh jadi hidup dan berbicara kepada kami secara pribadi. Kami undang Roh Kudus untuk berbicara, untuk masing-masing yang mendengarkan. Biarlah kami punya telinga, punya hati yang siap sedia, yang mau mendengarkan firman-Mu, yang mau belajar dan melakukan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat di rumah masing-masing. Biarlah hadirat-Mu boleh datang di situ, dan biarlah Kau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah Engkau yang berotoritas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik. Dan pagi hari saya mau membawakan sebuah perenungan dalam perenungan tentang satu kata saja sebenarnya. Kata itu adalah hineni, ya. Hineni, here I am. Nah, kata ini menurut saya luar biasa. Nah, kenapa luar biasanya? Ayo kita merenungkan sama-sama. Kita lihat sama-sama, yuk. Nah, subtema bulan September Oktober kita kali ini adalah siap sedia dan makin teguh untuk jadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Subtema ini diambil dari Matius 25 ayat 10 yang berkata, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Dan dari ayat kedua, 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, itu dua ayat yang menjadi dasar dari subtema kita pada bulan September Oktober ini, dan kata-kata yang di highlight adalah siap sedia dan makin teguh, ya. Nah, untuk menjadi siap sedia dan makin teguh menjadi seorang pelayan, kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa namanya Samuel. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum siap dengan Alkitabnya, masih mencari-cari, tenang saja. Saya sudah siapkan ayat-ayat ini di depan layar, jadi kita bisa baca sama-sama, ya. Oke. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering.
Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Ayat 5, lalu beralih ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Lalu ia pun bangunlah, lalu pergi mendapat Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ya, ini sebuah kisah yang saya kira sudah familiar ya. Seorang Samuel, seorang anak yang dijanjikan Tuhan, yang sebuah berkat Tuhan, yang oleh mamanya diserahkan untuk melayani Tuhan ya. Anak pertama yang lahir dengan permohonan, setelah melalui pergumulan yang panjang, anak ini kemudian ketika lahir diserahkan untuk melayani Tuhan ya. Dan di sini kita membaca kisahnya bagaimana Samuel ini dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan ya. Dan kita melihat bahwa Tuhan memanggil Samuel berkali-kali. Dan kemudian pada akhirnya Samuel mengerti. Oke, nah dari kisah ini apa sih yang bisa kita tarik atau kita pelajari dari Samuel 3 ayat 1 sampai 10 ini? Nah, yang pertama adalah Tuhan tidak pernah berhenti memanggil. Nah, kalau dilihat di ayat keempat, keenam, ke-8, dan ke-10, Tuhan itu memanggil Samuel, 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 Samuel. Nah, seringkali dalam hidup kita, kita mengalami pergumulan ya, terutama pergumulan masa depannya. Wah, saya harus lakukan apa nih? Saya lagi mau cari pekerjaan, apa yang harus saya lakukan? Pekerjaan mana yang cocok buat saya? Saya mau sekolah, ya sekolah apa yang cocok? Sekolah di mana? Jangankan sekolah jurusan apa, sekolah di mana, kota mana, negara mana, kita nggak tahu, dan itu menjadi sebuah pergumulan. Pelayanan, kita mau melayani di mana, bidang apa yang mau kita layani. Tapi saya percaya gitu, dalam perjalanan dan pergumulan itu, dalam pencarian kita, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil. Di ayat 4, ayat 6, Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel langsung lari mencari Imam Eli gitu. Dan Imam Eli bilang, "Tidak, aku tidak memanggil, tidurlah kembali," gitu. Nah, kemudian di tengah-tengah dijelaskan bahwa Samuel belum pernah mendengar firman Tuhan ya. Dia belum pernah mengalami sebuah pembicaraan atau hubungan langsung dengan Tuhan.
relationship dengan Tuhan. Bahkan Imam Eli yang di sana tidak menyadari, pada awalnya tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan yang memanggil Samuel gitu. Dan kemudian di satu titik Imam Eli juga menyadari, oke, ini adalah Tuhan yang memanggil. Kemudian Imam Eli ini memberi instruksi, kalau Tuhan memanggil itu, kamu lakukan ini. Nah, kalau kita relate ini dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil. Mungkin untuk kisah Samuel, Tuhan memanggil dan Samuel mengerti setelah keempat kalinya. Tapi saya juga percaya setiap orang punya kapasitas yang berbeda, setiap orang punya situasi yang berbeda. Dan poin pertama yang penting buat kita mengetahui adalah Tuhan tidak pernah berhenti memanggil. Tuhan mau kita sampai kita mendengar, Tuhan mau kita memanggil kita sampai kita mengerti gitu. Setiap orang ada di dunia ini pasti punya suatu panggilan khusus, suatu bidang yang khusus. Kita di sini punya tujuan khusus yang unik yang hanya bisa kita sendiri yang lakukan gitu. Dan Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita untuk mencapai tujuan gitu. Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita sampai kita mendapatkan panggilan kita gitu. Bisa jadi mungkin ada yang dipanggil sekali dan langsung tangkap ya, langsung menangkap, langsung mengerti apa itu panggilannya. Ada mungkin dipanggil kemudian dalam panggilannya, oh aku mengertinya melakukan ini. Ternyata yang dilakukan bukan panggilannya. Kemudian dapat panggilan lagi, dicoba lagi. Oh ternyata bukan juga. Nah, terus dicoba menjalani pergumulan bersama Tuhan. Dan Tuhan akan terus memanggil kita sampai kita mengerti, sampai kita mendapatkan panggil kita secara penuh. Jadi pada pagi hari ini kita harus bersyukur pertama kita punya Tuhan yang sabar ya, Tuhan yang tidak pernah menyerah sama kita, Tuhan yang tidak pernah kecewa sama kita, tapi Tuhan tuh mau kita mencapai panggilan kita sesuai dengan kenapa kita dibentuk, kenapa kita ada saat ini. Nah, jadi kalau mungkin ada teman-teman yang belum mengerti apa sih panggilan saya, apa sih yang harus saya lakukan, kemana saya sekolah, kemana saya harus cari kerjaan, apa yang harus saya lakukan, pelayanan apa yang bisa saya lakukan di gereja. Kumpulkan bersama Tuhan, dan kau akan dapat jawabannya. Firman Tuhan yang berjanji bukan saya. Ya, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil. Ya. Yang poin kedua adalah kita belajar bahwa ketika Samuel dipanggil, Samuel kemudian lari ke Imam Eli. Pertama dan kedua kali dia kembali disuruh tidur. Dan ketiga kalinya Imam Eli menyadari, oke, ini adalah Tuhan yang memanggil. Kenapa kok dia sampai berkali-kali ke sini? Dan kemudian Imam Eli memberi instruksi. Itu adalah pasti Tuhan yang memanggil kamu. Kalau Tuhan memanggil lagi, katakan, ya Tuhan. Ya. Nah, dalam perjalanan kita menggumulkan panggilan kita, menggumulkan pelayanan kita, dibutuhkan adanya orang-orang dekat, dibutuhkan adanya seorang mentor ya. Saya encourage teman-teman yang tidak punya mentor untuk mencari mentor, mungkin lewat komsel, mungkin lewat gereja. Dan kenapa pentingnya adanya teman dekat, orang dekat dan mentor ini adalah bisa membantu kita untuk mengerti dan menemukan apa sebenarnya panggilan buat hidup kita. Seperti seorang Samuel, dia membutuhkan adanya Imam Eli ini yang memberi dia instruksi, memberi dia pengertian apa yang harus dilakukan. Seringkali dalam setiap situasi saya tidak tahu, ketika situasi ini saya harusnya bagaimana ya? Apa yang sebaiknya saya lakukan?
Dan kadang ada di depan saya ada beberapa pilihan A, B, C, dan saya ambil pilihan itu, dan bisa jadi pilihan itu adalah pilihan yang salah, melakukan keputusan yang salah. Tapi bagaimana kalau sebelum saya mengambil keputusan itu, sebelum saya melangkah, saya berbicara dulu dengan teman dekat saya, dengan partner saya, dengan teman dekat, dengan kolega, dengan orang tua saya. Apakah ini sebuah keputusan yang terbaik gitu? Dan tentunya bukan hanya dengan manusia, kita juga butuh berbicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah seorang pengajar, Roh Kudus juga menjadi mentor buat kita. Dan dari sana kita belajar, oh mungkin langkah paling bijaksana adalah begini, ini yang kita lakukan, ini yang kita ambil. Dan seperti Samuel tadi, ketika dia mendapat instruksi, dia mendapat pengertian, pencerahan dari Imam Eli, kemudian ke tempat ketika Tuhan memanggil Samuel, 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 dan Samuel menjawab, ya Bapa. Dan dia di sana tidak lagi lari ke Imam Eli, tapi di sana dia mendapat panggilannya. Dan semenjak itu Tuhan pakai Samuel secara luar biasa sebagai seorang nabi yang begitu berkuasa, yang begitu luar biasa, ya. Dan salah satunya dia mengurapi Raja Daud, ya. Oke, itu poin kedua. Kita belajar dari Samuel, bagaimana atau pentingnya ada orang dekat, ada mentor, dan berkonsultasi dengan Roh Kudus hari demi hari, bahkan setiap hal kecil pun. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini adalah poin yang menjadi fokus utama kita pada perenungan pagi hari ini, adalah sikap hati, dari kata hineni, ya. Ketika Tuhan memanggil Samuel pertama kali, dan bisa kita baca di ayat 4, sebelum dia lari ke kamar atau ranjangnya Imam Eli, yang pertama yang dia lakukan adalah hineni. Dia berkata hineni, yang artinya here I am. Kata here I am ini bukan menyatakan lokasi saya di sini gitu ya. Tapi kata hineni ini berkata bahwa ini saya gitu. Saya siap. Yes. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Inilah sikap hati hineni. Here I am. Saya siap gitu. Dan ini yang mau kita pelajari dari Samuel gitu. Dia berkata di ayat 4, here I am, hineni, dan di ayat 10 gitu. Ya Bapa, berbicaralah. Ini aku, berbicaralah gitu. Luar biasa. Ini menunjukkan sikap hati yang mau disuruh apapun dilakukan. Apapun yang kita terima, panggilan yang kita terima, sesulit apapun, sebesar apapun, kalau Tuhan yang manggil, yes, I'm going to do it, gitu ya. Here I am, saya siap gitu. Kalau ada kesempatan dan Tuhan suruh, ya saya siap, saya lakukan gitu. Nah ini yang menjadi perenungan kita mungkin seperti terdengar sederhana gitu. Tapi impact ini adalah besar. Sikap hati ini adalah permulaan Samuel dalam pelayanannya gitu. Sebelum dia melangkah, sebelum dia keluar melakukan hal-hal yang luar biasa, langkah pertamanya adalah dia punya sikap hati yang siap. Dan saya rindu, sebelum saya rindu orang lain, pertama saya dulu, saya harus siap. Dan saya juga rindu, kalau bukan hanya saya saja, saya juga rindu segenap jemaat Gereja Misi Indonesia di kota manapun punya sikap hati, yes, saya siap, hineni, here I am gitu. Kalau apapun yang Tuhan suruh, apapun Tuhan minta dari kita gitu yang kita lakukan, tentunya kita menjalani
dengan hikmat Tuhan, dengan konsultasi dengan Roh Kudus, dengan teman-teman, dengan orang dekat, dengan mentor kita, dan kita uji terus, kita siap-siap mendengar, punya hati-hati siap mendengar, bukan terombang-ambing, tapi melakukan dengan siap sedia dalam segala hal yang dalam panggilan hidup kita. Oke, apakah Hineni ini hanya terbatas pada Samuel? Saya mau tunjukkan beberapa contoh kisah contoh tokoh yang ada tercatat di Alkitab ya. Yang pertama adalah Abraham. Ini di Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, ya Tuhan Abraham, yang dikatakan Abraham di sini adalah kata aslinya adalah Hineni gitu. Saya mengencourage teman-teman untuk membaca apa sih Kejadian 22 ini, dan di kisah Kejadian 22 ini sebenarnya Tuhan itu meminta Abraham untuk menyembelih atau mengorbankan Ishak, anaknya, anak yang sudah dinanti-nantikan selama puluhan tahun gitu ya. Bayangkan, Tuhan meminta sesuatu yang paling berharga dari Abraham. Dan sebelum Tuhan meminta itu, sikap hati Abraham seperti apa? Dia bilang, Hineni. Yes Lord, here I am. Apa yang Tuhan melakukan gitu? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Here I am. Dan yang kemudian Tuhan meminta sesuatu yang berat, sesuatu yang paling berharga dalam hidup Abraham. Dan dia tetap melakukan. Kenapa? Karena dari Abraham sudah punya sikap hati, here I am, Hineni, aku mau melakukan. Yang berikutnya adalah di Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Nah, kita tentunya pernah mendengar kisah tentang Musa, ya. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia lari. Dan di Keluaran 3 ayat 4 ini, dia hidup di pelarian, dia hidup di pengasingan karena dia membunuh orang. Dan di sana Tuhan menyatakan dirinya. Saya encourage juga teman-teman untuk baca Keluaran 3 dan seterusnya. Dan fokus kita atau perhatian kita di sini adalah bagaimana respon Musa ketika Tuhan memanggil Musa. Yang dia kata ketika Tuhan memanggil Musa, 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 dan apa jawab Musa? Hineni, ya Tuhan, here I am, yes Lord, here I am, gitu ya. Dan dari sana Musa menerima panggilannya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Dan yang berikutnya, contoh yang terakhir untuk pagi ini, sebenarnya contohnya banyak, tapi saya hanya ambil 3 contoh selain Samuel ya. Yang ketiga adalah Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahabatku, ini aku, utuslah aku. Ya, Tuhan di Yesaya 6 ini mencari siapa yang mau diutus. Kalau kita compare dengan ayat yang kita renungkan di 1 Samuel ataupun di Kejadian dan Keluaran di ayat sebelumnya, Tuhan memanggil nama secara spesifik. Sama Samuel, Abraham, Musa, bahkan diulang ya, namanya dipanggil 2 kali ya, seperti Samuel dan Musa. Tapi di Yesaya 6 ini, Tuhan tidak memanggil Yesaya, tapi Tuhan membuka kesempatan, memberi sebuah pertanyaan terbuka, siapa yang akan kuutus?
Siapa yang mau pergi untuk aku? Dan Samuel berkata, Hineni, ini aku, utuslah aku. Dari sana kita bisa baca kisah Yesaya yang luar biasa, yang Tuhan pakai dengan luar biasa, dan bahkan kitab Yesaya sangat profetik, menceritakan tentang datangnya Juru Selamat, Tuhan Yesus. You see, Tuhan mau pakai kita semua dengan luar biasa gitu. Sekali lagi aku percaya, saya percaya kita semua punya panggilan masing-masing, panggilan yang unik, yang luar biasa, yang membawa kemuliaan buat Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya sikap hati, Hineni, ini aku, yes Lord, here I am. Dan saya berharap setelah perenungan pagi hari ini, kita semua punya sikap hati seperti itu. Amin. Yuk, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh belajar dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Pertama dari Samuel, dari Abraham, dari Musa, dan dari Yesaya. Dan terutama dari Tuhan Yesus, yang selalu siap sedia punya sikap hati Hineni, yang siap sedia dalam melakukan kehendak Bapa. Ya Tuhan Bapa, biarlah masing-masing dari kami menjadi semakin kecil dan Engkau semakin besar Tuhan. Bila Engkau tidak pernah putus, tidak pernah berhenti memanggil kami, biarlah panggilan-Mu menjadi nyata, menjadi jelas dalam hidup kami. Ya Bapa, tempatkanlah orang-orang sekitar kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan menuju panggilan kami. Dan terlebih lagi, beri kami hati Hineni Tuhan, hati yang siap sedia untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah ini bukan hanya menjadi sekedar kata-kata Tuhan, bukan sekedar pembicaraan Tuhan, tapi biarlah Bapa, kami boleh belajar bagaimana mengaplikasikan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ingatkan kami. Biarlah Roh Kudus ingatkan kami, Hineni, setiap saat. Thank you Lord Jesus, thank you Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kembali yang bertugas. Semua mahkota dunia ku letakkan, semua pujian manusia ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Engkau yang lain, Kau yang lain, ya, Kau yang lain disembah. Kau yang lain, Kau yang lain, ya, Kau yang lain disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu.
betapa besar dan mulia karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Oh, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Yesus, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Puji Tuhan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh sebentar mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita boleh punya kesempatan lagi untuk beribadah. Mari kita mau menutup ibadah kita bersama-sama. Kalau tidak keberatan, silahkan berdiri di tempat masing-masing untuk kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu, untuk ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga akhir. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Untuk ibadah onsite dari Gereja Misi Indonesia yang ada di Jerman dan di Belanda, Engkau boleh izinkan hari ini lagi Tuhan. Boleh Engkau pimpin dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semua yang sudah boleh memuji, menyembah-Mu dalam kebenaran. Kami juga memberkati para pelayan musik pujian yang sudah memimpin kami supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah benar Tuhan yang terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau juga boleh memberkati Bapak PDP Ivan Sulaiman yang sudah boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi bahwa Engkau Tuhan yang sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk memanggil. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Samuel mempunyai mentor seperti Imam Eli, demikian juga dengan kami Tuhan. Biarlah jemaat GMI juga menjadi jemaat yang sungguh rindu untuk dibimbing, untuk dimuridkan, digembalakan sesuai dengan rencana-Mu. Apalagi untuk mengerti panggilan dalam hidup ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu sama seperti Samuel, Abraham, Musa, Yesaya yang mau mempunyai kesiapsediaan dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah kami semua boleh terpanggil bukan karena terpaksa, tapi punya hati yang sungguh-sungguh rela Tuhan, mendengar apa menjadi suara Tuhan. Karena kami tahu panggilan-Mu adalah panggilan yang sangat mulia. Kau memberkati kami semua yang sudah boleh mendengar firman-Mu ini, supaya kami boleh menjadi murid-murid-Mu, yang bukan hanya mendengar, tapi kami juga mau menaruh dalam hati kami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan, kami boleh makin lagi maju Tuhan, sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, dan khususnya dalam memenuhi panggilan Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak PDP Ivan Sulaiman dalam kehidupannya, supaya urapi hamba-Mu ini dengan semakin luar biasa lagi. Dia bersama seisi keluarganya Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah boleh memberkati kami. Dan sebelum kami sebentar berpisah, kami terus berdoa untuk sepanjang minggu ini lagi Tuhan. Engkau kiranya boleh memberkati kami sepanjang minggu ini, dalam hari-hari di depan kami ini, supaya kami boleh melaksanakan pekerjaan dengan baik, yang studi juga menjalankan studi dengan baik, dan bagi setiap pribadi yang sedang merencanakan sesuatu, berikan juga
jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya kami percaya orang yang takut Tuhan selalu akan dibimbing Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati para keluarga, berkati generasi zaman ini Tuhan, generasi muda, generasi saat ini Tuhan, supaya Engkau memberkati anak-anak juga, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka boleh terus diberi makanan rohani yang boleh mempertumbuhkan iman mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini, baik Hope yang ada di kota-kota, baik Hope Global, rumah doa untuk semua jemaat GMI, maupun Komsel, Perak, Perkasa yang akan dilaksanakan juga, supaya boleh menguatkan seluruh jemaat-Mu. Engkau yang mempertemukan kami kembali pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden, juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, juga seluruh menteri kabinet di bawah kepemimpinannya, juga seluruh aparat pemerintah baik yang di pusat maupun yang ada di daerah. Mari Engkau pimpin mereka Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa supaya pemerintah Indonesia boleh menetapkan grand design Tuhan dalam rencana kerja satuan tugas penanganan COVID-19 yang jelas dan terukur, guna meminimalisir ketidakhematan, keefisienan dan ketidakefektifan Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah juga dalam memperketat pintu keluar masuk Indonesia, baik darat, udara, dan laut, agar supaya terhindar daripada kebobolan COVID varian Lambda, MU juga, dan juga C12 dari luar negeri Tuhan, yang saat ini juga sedang ada di dunia ini. Kami mohon perlindungan-Mu. Itu yang menjadi doa kami, supaya masyarakat di Indonesia juga boleh tetap berjalan dalam garis NKRI, dan juga Engkau terus mengerjakan kuasa-Mu, karena Engkau Raja di atas segala raja. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Biarlah Indonesia boleh mengalami kebangunan rohani. Juga untuk negara Jerman, negara yang sedang menghadapi pemilihan kansler atau kanslerinnen pada akhir bulan ini, Engkau juga memberkati supaya orang yang terpilih adalah orang yang Kau tetapkan juga Tuhan. Taruhlah orang-orang seperti Daniel, Sadrah, Mesya, dan Abednego, karena kami lihat di negara Jerman ini banyak yang kurang Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan kiranya boleh ada dalam pemerintahan. Juga di Belanda Tuhan, kalau kami mendengar Belanda juga membutuhkan orang-orang yang bisa memimpin dalam pemerintahan yang sungguh-sungguh. Kiranya Kau taruh orang yang takut Tuhan. Di Eropa ini juga Kau nyatakan anugerah-Mu supaya revival juga terjadi atas Eropa. Mari Tuhan, kami menyerahkan masa depan bangsa Indonesia, Jerman, Belanda, tempat di mana kami berada, supaya Engkau juga boleh memberkati kami semua. Ya Tuhan, kami percaya kami boleh dipimpin Tuhan lagi sepanjang minggu ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau sudah boleh mendengar doa kami. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengarahkan hati kita, mengendahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunia-Allah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.